Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita semua diberikan kelimpahan, baik kelimpahan rezeki, kedamaian, sukacita, cinta kasih dan sayang, dan memiliki rasa untuk berbagi pada sesama, memberi dan membantu kepada sesama, dan semoga semua makhluk berbahagia. Om Swastiastu, Samo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas materinya tentang sholat duha itu tidak membuat Anda kaya. Kok bisa sih pemikiran ini? Kan karena pemikiran saya ini sedikit berbeda dari pemikiran dari khalayak umum. Kebanyakan dari khalayak umum mengatakan bahwa sholat duha itu adalah sholat untuk memperlancar rezeki. Sholat duha itu adalah sholat di mana kita itu bisa kaya. Nah, menurut saya itu tidak salah, hanya saja kurang tepat. Banyak orang yang saya perhatikan sholat duhanya rajin, bahkan sampai istiqomah dalam sholat duha itu, tapi hasil dari sholat duha yang mereka lakukan itu tidak ada impactnya, tidak ada pengaruh terhadap kekayaannya. Nggak ada buktinya. Di mana bukti bahwa sholat duha itu bisa mengayakan dia? Di mana? Dan ternyata ketika saya riset dari kebanyakan orang, ketika dia sholat duha, bukan sholat duhanya yang membuat dia kaya, bukan sholat duhanya yang membuat dia menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang banyak rezekinya, bukan itunya ternyata. Buktinya banyak orang yang tidak sholat duha tapi mereka kaya. Jadi sholat duha dengan kekayaan ini tidak ada hubungannya, kawan-kawan. Ini sholat duha dengan kekayaan dengan uang ini tidak ada sangkut pautnya gitu. Bukan sholat duhanya terletaknya. Dan saya pun tidak menyalahkan sholat duhanya. Ketika Anda sholat duha membuat diri Anda tenang, silakan Anda lakukan gitu. Tapi ketika sholat duha Anda untuk mengejar dunia, kemudian untuk mengejar uang, itu bullshit. Itu kekosongan, itu ketiadaan. Semakin Anda mengejar dunia, maka dunia itu semakin lari gitu. Konsepnya begini, segala sesuatu yang Anda kejar-kejar, maka itu pun akan lari dari Anda. Apapun itu, contohnya kecilnya seperti ini. Pernah nggak sih Anda itu suka dengan perempuan, ya, suka bener gitu kan? Kemudian semakin kamu suka bener sama dia, semakin kamu suka sama dia, dia semakin lari. Pernah gak sih kita ngalamin kayak gitu? Nah, ini pertanda bahwa kalau dunia itu kamu kejar-kejar terus, maka dunia itu akan lari gitu. Paham gak? Nah, sholat duha ini gak ada hubungannya sama rezeki, sama keuangan, gak ada hubungannya. Nah, buktinya apa? Buktinya ada yang sholat duha, tapi sholat duhanya itu malah dia gak kaya. Ada juga yang sholat duha, ada juga sih memang kaya, tapi lihat sholat duha ini fungsinya untuk apa? Nah, sholat duha ini fungsinya itu untuk memberikan ketenangan dalam jiwa, ketenangan di dalam batin, ketenangan dan kebahagiaan, serta kedamaian dalam kehidupan ini. Gitu maksudnya. Nah, saya sedikit menjelaskan dari David R. Hawkins, dia ahli fisika juga. Dia membuat di situ ada peta kesadaran seseorang yang membuat diri dia sial dan membuat diri dia beruntung. Nah, jadi di sholat duha itu sebenarnya Allah memerintahkan agar dia itu sholat duha itu mindfulness terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Dia full bekerja. Contoh, kalau kita mau dapat rezeki ya kerja, bukan sholat. Doa itu bukan meminta. Doa itu bersyukur, menerima dan bekerja gitu. Bukannya minta, ya Allah minta rezeki sekarang, nggak akan dikasih kalau kita nggak bekerja gitu. Doa itu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat, barang siapa yang bersyukur, fa idza adna rabbakum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum innahu adzabul syadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tapi kalau kamu ingkar terhadap nikmat Allah, maka Allah akan mengazab kamu. Sholat duha itu artinya mindfulness, bekerja full dengan sekuat tenaga, dengan optimal. Dan inilah bekerja. Sholat duha itu bukan ritual aja gitu. Dan ritual itu fungsinya untuk meditation. Meditation itu mengambil ketenangan dalam jiwa, kedamaian dalam batin untuk hidup lebih bahagia gitu. Nah, di sini ada peta kesadaran, kelihatan nggak? Kalau teman-teman mau lihat di Google ada, cek aja di peta kesadaran. Peta kesadaran ini dari David R. Hawkins, kalau nggak Arif RH, di situ ada terjemahannya. Nah, ternyata pas saya lihat di kertas ini, peta kesadaran ini, bukan sholat duhanya yang membuat kita menjadi lapang rezekinya, tapi kedamaian di dalam hati kita itulah yang membuat diri kita beruntung gitu. Nah, di sini kalau kita sholat itu kan fungsinya untuk mengejar kedamaian. Nah, sholat duha itu fungsinya untuk mendapatkan ketenangan.
Fungsinya apa? Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang beriman itu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Hatinya itu akan menjadi tenang disebabkan karena mereka mengingat Allah. Mengingat Allah itu tidak perlu melakukan salat. Mengingat Allah itu hablum minallah, ketika kita mengingat ya Allah. Mengingat Allah itu ya Allah, aku mohon zikir, mengingat Allah, baca Quran, itu pun mengingat Allah gitu. Di sini ketika dia salat duha, kemudian dia ingat terhadap dirinya, ala bidzikrahi ta'mainul qulub. Hati mereka menjadi tenang dan tentram. Di ayat keduanya, alladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau mereka sudah beriman, kemudian mereka beramal dengan bekerjanya optimal, mengoptimalisasi dengan sekuat tenaga, dengan pikiran dan semuanya, mengerahkan segala sesuatunya. Tubalahum ma'aba wa husna ma'aba, kalau nggak salah begitu bunyinya. Maaf kalau salah. Maka kami akan memberikan kebahagiaan kepadanya gitu. Nah, ketika itu sudah bahagia, berarti dia level pencerahannya di sini. Di kedamaian, energinya 600. Nih, energinya 600. Kemudian di sini ada keterangan kebahagiaan luar biasa, pencerahan. Nah, kalau kita udah bahagia, ingat di alam semesta ini ada namanya hukum law of attraction. Law of attraction itu semacam hukum tarik-menarik. Kalau diri kita bahagia, maka kita pun akan menarik kebahagiaan yang lain. Kalau pikiran kita juga senang, maka kita juga akan menarik pikiran-pikiran yang kesenangan yang lain gitu. Jadi tubuh kita ini sama seperti magnet. Ada magnet dalam kehidupan kita ini, dia akan menjadi gelombang ke alam semesta, dan alam semesta ini akan menarik kepada kehidupan kita gitu. Nah, jadi bukan salat duhanya yang membuat diri kita kaya, tapi kedamaian yang kita ambil dan kita download, kita akses di dalam salat duha itu sendiri gitu. Dan ini peta kesadarannya. Kalau dia bahagia, maka dia akan menarik kebahagiaan yang lain gitu. Ini kalau di sini, ini ada batasnya. Ini batasnya warna hitam. Kalau ini vibrasi force, kalau ini vibrasi power. Kalau ini vibrasi kalau dia banyak sialnya, kalau di sini dia banyak beruntungnya. Nah ini, jadi bukan salat duhanya yang membuat Anda beruntung, tapi cara Anda mengakses kebahagiaan itulah yang membuat diri Anda itu beruntung. Kan salat itu kan kayak meditasi, membawa ketenangan, membawa kebahagiaan. Itu melepaskan dunia malah salat itu. Salat duha itu bisa gini, Allahu Akbar, ya Allah, lepaskan duniaku untukmu. Ya Allah, kugantungkan hidupku kepadamu. Biarkan engkau yang mengatur, biarkan engkau yang ngurus. Aku pasrahkan semuanya kepadamu. Allahu Akbar. Ini artinya usaha, istiqomah, terus dengan mengoptimalkan diri. Satu ruku dengan menghargai orang lain dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini dapat bermanfaat. Lanjutkan sholat doa Anda. Kemudian ingat, akses perasaan-perasaan positif. Perasaan-perasaan yang bisa membawa kita pada kebahagiaan, pada kemakmuran, pada kejayaan, pada kebebasan finansial juga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan dalam salat duha itu, mudah-mudahan kita juga selalu bisa mengakses perasaan-perasaan bahagia, sehingga magnet dalam diri kita itu bisa menarik kebahagiaan yang lain dengan cara yang terbaik. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dari ceramah singkat saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.